Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Mari kita mengawali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba amidina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau karuniai kami keimanan, karuniai kami kesehatan yang terus bisa beramal salih, mendawamkan segala kebaikan, istiqomah kami ya Allah sampai Engkau wafatkan kami husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Jamaah Masjid Fatimah Garung Wonosobo yang dimuliakan Allah, juga jamaah online baik dari TikTok ataupun sosial media lainnya. Hari ini kita mau tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Pertolongan Allah lah yang menghantarkan kita sudah sampai ke ayat 186 ini, dari ayat pertama suratul Fatihah sampai 186 Al-Baqarah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita nggak akan sanggup untuk membahasnya. Mungkin kemarin-kemarin kita udah mengkhatamkan Al-Quran bahasa Arabnya, tapi dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan kita juga akan dihantarkan Allah bukan cuma mengkhatamkan bacaan Qurannya, melainkan juga kita mengkhatamkan berikut artinya, berikut tafsir atau tadabbur-tadaburnya dengan seizin Allah. Buat sahabat di rumah, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 186. Bisa ditulis di kolom komentar ya, biar yang baru datang, baru menyimak atau baru bergabung bisa langsung mencari Al-Baqarah 186 di caps lock aja. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi da'watad da'i idza an falyastajib la'allahum yarshudun. ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
lakum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها للناس لعلهم يتقون Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah, anni fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da' idza da'an, Allah menjawab semua permintaan, semua permohonan, semua doa yang dipanjatkan kepadanya, maka Allah jawab dan Allah kabulkan semuanya tanpa terkecuali. Siapa yang bilang doanya nggak dikabul? Kecuali dia tidak bilang kecuali itu karena prasangka dirinya sendiri. Kapan seorang hamba berdoa, di detik yang sama seorang hamba itu sudah dapat waktu pengabulannya. Kapan seorang hamba meminta, di detik yang sama sudah dapat jadwal kapan permintaannya akan Allah perkenankan. Udah dijadwalkan. Jadi nggak ada ceritanya doa saya nggak dikabul, nggak ada. Dikabul, hadirin. Nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang pengabulan doa Allah dengan 3 mekanisme. 1, detik itu juga. 2, dengan proses. 3, diganti yang lebih baik. Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, tidaklah kami mendaki tanjakan, menaiki bukit, menuruni lembah, melainkan kami meninggikan suara ketika bertakbir. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innama tad'una sami'an basira. Wahai sekalian manusia, tahanlah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli, tidaklah kalian berdoa kepada Rabb yang jauh, akan tetapi kalian berdoa kepada Rabb yang dekat, sami'an basira, Rabb yang maha mendengar, Rabb yang maha melihat.
ini hadirin menunjukkan bahwa dimanapun kita berdoa, baik itu dengan suara jahar keras maupun sir, bahkan sekalipun dalam hati gak mampu mengucap kata-kata sekalipun, sir, maha mendengar lagi maha melihat. Allah tahu. Dan Allah tahu. Jangan pernah kita menuduh Allah dengan hal yang enggak-enggak. Allah zat yang maha mendengar, Allah lagi maha mengetahui, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah luput dari setiap apa yang kita lakukan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sedikit pun gak pernah lalai dari apa yang hamba-hambanya lakukan. Di banyak ayat selalu diulangi, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan yang lainnya selalu saja begitu, diulang-ulang. Jadi Allah itu dekat jemaah. Memintalah sama Allah karena Allah itu maha dekat, menghadirkan ketenangan dalam hati. Karena sifat kedekatan itu menghadirkan ketenangan. Suami di dekat istrinya menjadi tenang, istri dekat suaminya menjadi tenang. Seorang sahabat dekat dengan sahabat lamanya yang selama ini berjuang bersama, ikhlas tulus dalam mensahabatinya, akan tenang. Panitia ketika mendapati Ustadz sudah di mana? Acara jam 7 pagi, kita acara di Masjid Fatimah Garung. Tiba-tiba begitu jam 7 kurang 15 ditelepon, Ustadz sedang di mana Ustadz? Oh, saya masih di Jakarta. Berarti kemungkinan besar tablik akbar yang akan diselenggarakan gagal, karena 15 menit acara di Wonosobo, beliau masih di Jakarta. Sedangkan jarak Jakarta ke Wonosobo 400-an kilometer, ditempuh jalur darat sekitar 9 jaman, ditempuh jalur udara harus lewat Jogja atau lewat Semarang 1 jam ke Jogja, dari Jogja ke sini 3 jam, total 4 jam. Itu belum kalau misalkan beliau dari rumah beliau ke bandara 1 jam, ya total 5 jam. Seorang panitia kalau dapati pematerinya masih jauh, deg-degan jemaah. Tapi kalau ditelepon, Assalamualaikum, Ustadz sudah sampai mana ya? Oh, saya ini di parkiran. Oh, baik. Tenang akhirnya jemaah. Anni fa inni qarib. Allah itu ingin mengesankan, wahai hambaku, kamu gak perlu khawatir. Wahai hambaku, kamu gak perlu gelisah. Wahai hambaku, kamu gak perlu takut. Aku ini dekat, aku sama kamu, aku menemanimu. Bahkan di Quran surah di juz ke-27, Allah itu akrab, lebih dekat dengan kita, min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Pasti Allah tahu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW tentang ayat tersebut di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa ini kisah tentang ketika Abu Musa al-Ash'ari beliau menaiki lembah, menuruni lembah. Lalu Nabi pun SAW bersabda, wahai sekalian manusia, tahan diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa dari Rabb yang maha tuli, bukan. Allah maha mendengar. Bukan Rabb yang jauh, tidak. Tapi anni fa inni qarib. Allah itu maha dekat. Mintalah sama Allah, pasti dikabul. Doa aja sama Allah, pasti diperkenankan. Tapi kadang manusia belum melihat hasil daripada doa yang selama ini dipanjatkannya. Ada 2 faktor kemungkinan. Ima yang pertama, faktor dosa yang masih melekat dalam dirinya. Atau adapun yang kedua adalah faktor karena dia tidak sungguh-sungguh berikhtiar dengan ikhtiar terbaik menjemput doanya. 2 ini. 1, faktor dosa yang masih banyak dalam dirinya. Faktor yang kedua, dia nggak benar-benar sungguh-sungguh, nggak ada deadline tentang capaian-capaiannya, nggak ada goals.
Mau pergi kemana? Mau jalan? Udah, yang penting jalan aja. Mau lari kemana? Udah, yang penting lari aja. Gimana kita mau lari dengan kencang kalau kita nggak tahu tujuan goals kita mau kemana? Tentukan goals. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya mau pergi ke Jakarta. Tentukan goalsnya, ya Allah, hamba mau masuk ke dalam syurgamu, ya Allah. Lalu dengan goals itu dikasih timeline. Kapan? Besok. Besok itu kapan? Ba'da subuh. Ba'da subuh itu kan dari setelah sholat subuh atau setelah azan subuh sampai zuhur, nanti itu disebut ba'da subuh. Tapi kalau ba'da zuhur ya setelah zuhur. Ditanyai jamaah, Mas bisa kapan? Besok. Besok itu kapan? Hari Selasa. Selasanya jam berapa? Ba'da subuh. Ba'da subuhnya mau jam berapa? Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11. Oke, deal fix. Ba'da subuh jam 11 yang dimaksud ba'da subuhnya. Besok pas hari Selasa semua urusan yang dibebankan padanya clear, selesai. Di timeline hadirin, di target jemaah. Banyak orang menginginkan sesuatu tapi tidak benar-benar. Allah hanya sekedar goalsnya apa? Sana. Mau ke sana? Enggak deh. Kapan timelinenya? Ya besok-besok aja deh. Jam berapa besok-besok aja deh? Nggak tahu lah, pokoknya ngalir aja. Maka mukmin itu jamaah yang dirahmati Allah punya planning yang jelas, setting goal yang jelas. Jadi kita lari membawa tim ini mau pergi kemana, mau juara di bidang apa, maka jelas larinya mau ke arah mana, juaranya mau di bidang apa. Itu yang membuat salah satu doa kita akan dikabulkan Allah, yakni ikhtiar yang terbaik. Juga salah satu doa dikabul yang kedua, menjauhkan perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ada orang itu mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya biharam wa bal mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram wa ghudhiya biharam fa ayustajabulah. Kata Rasulullah, makanannya haram. Kata Rasulullah, minuman yang dia konsumsi haram, pakaian yang dia kenakan haram. Lalu kata Rasulullah, ghudhiya biharam, disupport dari pendanaan dana-dana yang haram. Fa ayustajabulah. Maka gimana doanya mau Allah kabulkan kalau begitu? Gimana doa mau dikabulkan? Sedangkan semuanya dari yang haram-haram, itu gimana doa mau dikabulin? Maka dua penyebab kenapa doa kita belum Allah ijabah. Yang pertama, masih ada dosa, atau kita masih sering mengulang dosa. Yang kedua, tidak sungguh-sungguh dalam mengerahkan ikhtiar yang terbaik. Maka mulai sekarang hapus dosa-dosa yang masih kita dawamkan, yang masih kita lakukan, seperti memakan yang haram, meminum yang haram, pakaian yang haram, disupport dana dari dana yang haram-haram, pendanaan yang haram-haram. Dihapus semua dosa-dosa kita. Terus berikutnya, mulailah berikhtiar dengan ikhtiar terbaik. Kerahkan semua tenaga, setting goal, atur timeline, atur jadwalnya. Kalau memang harus punya tim, bawa tim itu. Kan? Itu hadirin, Muslim itu penuh dengan Nabi SAW itu selalu mengutarakan dengan kalimat yang sering kita ulang-ulang, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil.
Nggak boleh ada yang diremehkan. Walaupun menurut banyak manusia, menurut banyak pihak, menurut banyak orang, sepele, ringan. Nggak ada yang ringan, nggak ada yang sepele. Menurut pandangan Allah semuanya berat, semuanya besar, semuanya berpotensi adakan perubahan yang tidak kecil. Bahkan cuma karena satu pulpen sederhana kayak gini loh jemaah, dia bisa menentukan kemana arah pembicaraan ini akan dihantar. Kapan harus berhenti membaca, kapan harus melanjutkan, kapan titik, kapan koma. Cuma karena satu pensil ini. Wa idza sa'alaka ibadi, berhenti. Cuma karena penanda satu pensil seperti ini jemaah. Dan juga karena penanda satu pensil sekecil ini, banyak not-not yang sudah tergores di sini yang nanti ketika orang membacanya akan lebih mudah memahaminya. Karena satu fungsi yang menurut orang mungkin ini sepele. Makanya ketika kemarin pensilnya hilang, saya nanya, jamaah pensilnya mana ya? Oh, ternyata pensilnya di dalam Al-Quran. Ini nggak ada yang sepele jemaah. Walau hatta satu pensil yang menurut kita kadang sepele, nggak sepele. Nggak sepele. Makanya Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan ya hadirin, kebaikan apapun, sekecil apapun, jangan pernah diremehkan. Boleh jadi yang kecil, yang menurut kita remeh, yang kadang dipandang sepele, justru itu yang membawa dampak paling besar. Di suatu kajian, karpet sudah disetting, tempat sudah dibersihkan, lighting sudah dibawa, backdrop sudah dipasang. Ini satu kajian, backdrop dipasang. Jadwal ustadz sudah fix, penginapan, hotel, transportasi, logistik, akomodasi, makanan, minuman, lengkap semuanya udah. Ustadznya datang, tiba-tiba lupa satu hal. Apa? Lupa bawa mikrofon. Mikrofonnya masih tertinggal di satu tempat. Jadi bicara gak kira-kira? Kalaupun jadi bicara, itu yang dengar cuma hanya sebatas yang datang lebih daripada 1000 orang. Kira-kira itulah jemaah gambaran daripada mikrofon ini mungkin sepele, tapi ini dampaknya besar. Saat lighting udah dipasang, audio sound system udah dipasang, backdrop udah dipasang, karpet udah dipasang, tempat udah dibersihkan, jadwal semuanya sudah fix, terkendali dengan baik. Tiba-tiba begitu mau ceramah, gak ada mikrofonnya. Setiap kita tuh punya peran. Jangan meremehkan peran masing-masing kita. Setiap kita tuh punya peran. Ada yang perannya di air, sedekah di bagian air. Ada yang perannya di pengadaan sumur, maka dia mengadakan sumur. Ada yang perannya di fasilitator tempat, karena beliau yang punya tempat, fasilitaskan tempat. Ada yang perannya membangun lewat tauhid, iman, menjauh daripada perbuatan kufur dan syirik, maka dia berperan di sana. Ada yang menjaga ring 2, ring 1-nya, orang-orang yang sudah militan dalam berilmu, orang sudah ngaji lebih daripada banyak kitab-kitab yang dikhatamkan, maka dia berperan di sana. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita nanti punya peran. Punya peran. Maka kalau Allah tunjuk kita dengan peran kita yang hari ini sedang ada di pundak, maksimalkan peran itu. Begitu hadirin, ini tentang kalian tidak berdoa dari Rabb yang tuli ataupun jauh, tapi kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan Allah qarib, maha dekat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat di atas, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Di hadis qudsi,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul bersabda, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi. Aku Allah sesuai prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku akan menyertai setiap permohonannya jika mereka berdoa kepadaku. Jadi syaratnya, kalau kita mau dikabulkan atas apa yang dihajatkan, syaratnya berdoa. Wa ana ma'ahu, dan aku akan membersamai. Maka teruslah menjadi hamba yang banyak meminta, teruslah jadi hamba yang banyak berdoa, karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Boleh berkenan tulis di kolom komentar ya teman-teman di TikTok. Jadilah hamba yang senantiasa banyak berdoa, senantiasa banyak meminta. Jadilah hamba yang senantiasa banyak berdoa dan banyak meminta. Terus doa terus. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Kalau kamu berdoa kepadaku, aku membersamaimu. Kalau kamu minta kepadaku, aku membersamaimu. Kalau kamu terus memohon, aku akan membersamaimu. Wa ana ma'ahu, aku yang langsung akan membersamaimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dibersamai jenderal aja, asalkan ini jenderal soleh maksudnya ya, jenderal yang salih, yang taat, yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya power. Mungkin kita udah bisa jadi petantang petenteng jemaah. Tenang, dekengan saya jenderal itu baru didekengin manusia, di backup manusia. Kita jangankan jenderal, baru kenal jemaah, Kapolres, Dandim, kita aja udah ngerasa Masya Allah ya, dakwanya disupport atau gimana. Itu udah senang. Itu udah senang jemaah. Bukankah berarti harusnya dia lebih memahami bahwa Allah akan menyertainya, akan membersamainya jika dia berdoa kepada Allah? Dan jaminan siapa yang lebih istimewa? Jaminan manusia dengan pangkat yang tinggi atau jaminan Allah yang punya alam semesta? Tentu jaminan Allah. Kenapa kita berbangga dengan dekengan, backupan orang yang membersamai, yang berpangkat, yang berharta, padahal Allah bisa cabut sewaktu-waktu apa yang mereka punya? Kenapa kita harus bangga? Karena manusia akan menolong kita, sedangkan Allah saja berjanji, aku akan membersamaimu, aku akan menolongmu. Apa syaratnya? Apabila da'ani, mereka mau berdoa. Syaratnya cuma doa. Syarat kalau kita mau dibersamai Allah dalam berkehidupan, dalam berkegiatan, dalam meraih apa yang sedang diimpikan, syaratnya cuma yang berdoa kepada Allah, sering-seringlah melibatkan Allah. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Allah berfirman di hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, dan aku akan membersamainya selama dia mau berdoa. Kalau Allah membersamai kita, kita nggak butuh kepada siapapun. Mau itu orang yang berpangkat, mau itu orang yang punya power, mau itu jenderal bintang 4, bintang 3, bintang 7, bintang 12, bintang 100, bintang 1 miliar. Maka cukup Allah. Karena Allah membersamai kita. Kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jemaah, bukan yang lain. Harusnya kita lebih berbangga dan lebih berbahagia kalau kita dibersamai Allah. Dibersamai manusia, selama dia tulus ikhlas, mungkin kita akan senang. Tapi kalau ada udang di balik batu atau ada udang di balik bakwan, itulah yang repot.
Ada orang Allah titipkan kekayaan, ternyata orang-orang nempel ke dia bukan karena ingin tulus bersahabat dengannya, tapi ingin, mohon maaf, menggerogoti kekayaannya, ingin dihutangin sama dia, ingin inilah, ingin itulah, dan ingin yang segala-galanya. Nauzubillah. Ada orang berpangkat, tapi orang datang kepada dia karena ada keperluannya, bukan karena pure tulus bersahabat dengannya, tapi karena ada kepentingan yang dia ingin utarakan. Tolong proyek saya digolin ya, tolong. Manusia yang tulus ada, tapi yang tidak tulus juga ada. Manusia yang ikhlas bersahabat dengan kita ada, tapi yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau kesempatan dalam keluasan karena sedang diluaskan hartanya misalnya, itu pun juga gak sedikit, banyak. Maka berhati-hati hadirin, kalau kita mengandalkan makhluk, banyaknya nanti kecewa. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersamamu, aku Allah akan membersamaimu, aku Allah akan membimbingmu. Idza, apabila da'ani, kamu mau berdoa kepadaku. Siapa kita? Kalau kita gak mau doa tuh, kita siapa sih? Emang kita siapa jemaah? Kita gak mau berdoa. Sombongnya bukan dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tahu apa yang dalam hati kita hadirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Allah itu loh yang membersamai kita. Allah itu yang terus mengizinkan ini terwujud, ini impianmu terlaksana, ini satu persatu ada di depan mata. Itu karena cerdasnya kita, karena pintarnya kita, karena manajemennya kita. Yang paling utama itu semua atas pertolongannya Allah. Kita yang mengerahkan daya setting goals, ikhtiar terbaik, komunikasi, manajemen, itu mah ikhtiar dunia kita, tapi semua juga di bawah atas seizin Allah. Sadar bahwa semua itu miliknya Allah, membuat hati tenang. Sadar semua ini berasal dari Allah dan berikut pencapaian yang kita raih pun semua atas kehendaknya. Itu yang membuat hati kita bahagia dan bertambah-tambah kebahagiaannya. Namun kalau kita merasa semua karena diri ini, kalau kita merasa semua karena diri kita sendiri, tidak akan kita rasakan bahagia. Yang ada hanyalah sengsara dan nelangsa. Maka semua Allah aja jemaah. Jangan ada siapapun dalam hati, jangan ada makhluk, jangan ada harta, jangan ada pangkat jabatan dalam hati, jangan ada sandaran siapapun kecuali Allah dalam hati kita. Kun ma'allah, jadilah kamu orang-orang yang selalu bersama Allah. Wa illa, kalau kamu gak bisa, kun man ma'allah, jadilah orang yang membersamai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Masih gak bisa juga membersamai perjuangan di jalan Allah, minimal doakan. Ad-du'a silahul mu'min, karena doa kita adalah senjata terbaik yang kita punya. Barakallahu fiik. Next hadis, selanjutnya jemaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Man min muslim yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atun rahimin a'tahu Allah biha ihda thalasi khisalin. Kata Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad. Catat, ini riwayat Ahmad. Tidak
laisa fiha ismun, tidak ada dosa di dalam permintaannya atau dalam doanya, wala qati'atu rahimin, dan tidak ada mutus hubungan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha, kecuali Allah pasti akan berikan untuknya ihda salasi khisalin, salah satu daripada 3 pengabulan doa. Yang tadi saya bilang, Allah menjawab semua doa-doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ujibu da'watad da'i idza da'an, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab semua doamu. Idza, apabila da'an, kamu berdoa. Jadi nggak ada yang bilang doa saya ditolak, doa saya belum dikabul. Nggak ada doa ditolak, nggak ada doa belum dikabul. Selama kita tidak menjauh, selama kita tidak melakukan yang haram-haram, mengkonsumsi yang haram-haram, selama kita mengerahkan ikhtiar terbaik kita, selama sesuai koridor yang Allah tetapkan, berikhtiar dengan ikhtiar terbaik, memakan minum yang halal-halal, pakaian yang halal-halal, support dari pendanaan dana yang halal-halal, Allah kabulkan. Gak ada doa ditolak sama Allah, kecuali Allah pasti perkenankan. Tapi caranya 3 kata Rasulullah. Ihda salasi hisalin, salah satu di antara 3 metode pengabulan. Yang pertama, imma ayyu ajjala lahu. Yang pertama, detik itu juga Allah kabulkan. Yu'ajjalal itu artinya disegerakan. Sekarang juga, detik itu juga dikabulkan lahu baginya. Da'watuhu, doa-doa yang dia pinta. Wa imma, yang kedua, jadi yang pertama, imma ayyu ajjala lahu da'watuh, disegerakan, detik itu juga Allah kabulkan. Yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil ukhra, atau yang kedua, Allah ayyasrifa anhu minas su'i misliha, atau Allah tahan keburukan yang boleh jadi menimpa dirinya dengan semisal yang ia minta, dan Allah selamatkan dia dari keburukan tersebut. Itu jemaah. Jadi Allah kabulkan itu dengan 3 cara kata Rasulullah. Yang pertama, disegerakan. Yang kedua, baginya pahala di akhirat atau diganti yang lebih baik. Yang ketiga, Allah tahan keburukan di sisinya. Boleh jadi harusnya dia kecelakaan, tapi Allah tahan, akhirnya dia selamat. Boleh jadi harusnya 2 kakinya patah, tapi Allah jadikan salah satunya aja. Boleh jadi dia akan celaka, tapi Allah hindarkan dari celaka tersebut. Boleh jadi yang memfitnah dia tuh bukan cuma 3 orang, boleh jadi yang memfitnah dia itu ada 200 orang, tapi karena dia meminta kepada Allah maka Allah tahan. Jadi yang memfitnah harusnya 200 orang, jadi cuma 3 doang yang memfitnah dia. Itu kadang kita nggak sadar. Yang kita tahu, Allah itu bagi nikmat kalau bagi uang, bagi harta, bagi harta, bagi uang, bagi uang, bagi harta, itu doang. Padahal sehat adalah nikmat. Padahal kita bisa bicara adalah nikmat. Berjalan adalah nikmat. Bernafas adalah nikmat. Satu rongga pernafasan kita ditutup oleh Allah. Sesak nafas kita, nggak bisa bernafas kita. Maka kalau kita berobat itu akan sangat mahal harganya. Beli tabung oksigen sangat mahal harganya. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah itu mengabulkan doa kadang-kadang yang ketiga lewat cara yang tadinya kita celaka, kita diselamatkan dari celaka kita tersebut. Itu cara Allah mengabulkan doa.
Qalu idza nuksir qala Allahu aksar. Maka kalau begitu, kata para sahabat, kami akan semangat berdoa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allahu aksar. Kalau kamu banyak berdoa, Allah lebih banyak lagi ngasih sama kamu. Ya Allah, mudahkan seluruh kaum muslimin dengan hajatnya. Uraikan persoalan kaum muslimin ya Allah dengan uraian terbaik, solusi terbaik darimu ya Allah untuk mereka. Jadikan hati kami ini hati yang istiqamah, iman yang istiqamah sampai kami wafatus. Doa yang sama untuk seluruh kaum muslimin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak berdoa. Kalau idzan nuksir ya Rasulullah, kalau gitu saya akan banyak berdoa ya Rasulullah. Kata para sahabat, Allahu aksar qala Nabi. Kata Rasulullah, Allah akan lebih. Ketika ada garam dapur yang habis, Bunda Aisyah mengatakan, minta kepada Allah sekalipun garam dapur yang habis. Berapa harga garam? Murah. Harga garam murah. Untuk yang murah-murah aja kita dianjurkan minta sama Allah, apalagi untuk perkara yang mahal. Ya Allah, mudahkan terselesaikannya. Jika ada kaum muslimin yang sedang membangun musola, membangun masjid, membangun pondok, membangun umat, membangun peradabannya, membangun generasi gemilang-gemilangnya, mendidik iqra'nya, Qur'annya, hafalan-hafalannya. Mudahkan dan berkahilah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, udah selesai mas? Udah melampaui? Terakhir, ayat terakhir. Syaratnya kalau mau diijabah doanya sama Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya kamu memenuhi panggilanku. Falyastajibu li itu artinya hendaknya kamu tuh menjawab apa yang aku suruh. Suruh haji ya berangkat, daftar haji. Suruh umrah ya berangkat. Suruh zakat ya zakat. Suruh salat ya salat. Suruh salat ya salat. Falyastajibu li, jawab dulu panggilanku kalau kamu mau dikabulkan doa-doanya. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku kalau kamu juga mau dikabulkan doa-doanya. La'allahum yarshudun, nanti kamu akan diberi petunjuk. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Di sini Rasulullah SAW membawa hadis tentang 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 pihak yang Allah tidak tolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka doanya mustajab. Jadi kalau ada di antara jamaah lagi puasa, sejak jamaah puasa sampai berbuka itu mustajab. Ya Allahu Akbar. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uha Allahu dunal ghamam yawmal qiyamah wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqul bi'izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Allah akan menaikkan doa-doa mereka tanpa ada penghalang suatu apapun, dan dibukakan bagi doa tersebut pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku, kata Allah, aku pasti akan menolongmu setelah beberapa waktu. Itu semua karena doa-doamu. Doa. Allah tolong kita sebab doa. Kebahagiaan kita itu bukan hanya ketika doa kita diijabah di dunia, tapi kebahagiaan kita itu adalah ketika juga pas doa kita dikonversikan untuk diganti dengan yang lebih baik di akhirat. Itu jamaah yang paling terbaik. Ketika doa kita dikabulkan di dunia, kita senang. Dan ketika doa kita dikabulkan di surga, disimpan pengabulannya di surga,
kita harus jauh lebih senang, karena itu pertanda Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih Ibu Vicky Kurnia dan semua pihak yang sudah membagikan gift. Terima kasih banyak atas gift-giftnya. Terima kasih banyak sudah membersamai kajiannya. Terima kasih banyak sudah hadir jamaah di Masjid Fatimah Garung secara offline maupun secara online, live streaming dari rumah. Makasih banyak sudah live streaming dari rumahnya, dari kantornya, dari mobilnya, dari perjalanannya, dari motornya, dari manapun. Semoga hati-hati di jalan yang sedang jalan, dan semua kaum muslimin semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir, hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah balas dengan syurga firdaus tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kalau ada di antara jamaah TikTok dan sosial media lain, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Bagi sahabat, itu grup siapapun boleh bergabung, dan itu grup siapapun boleh live grup tanpa izin terlebih dahulu. Jadi kalau handphonenya berat atau satu dan lain hal, live grup aja nggak apa-apa tanpa perlu izin terlebih dahulu. Begitu ya sahabat. Jazakumullah khairan, hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Dan bagi sahabat juga, kalau bila mana sahabat ada yang berkenan membersamai pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2 yang insya Allah akan digunakan sebagai asrama santri tahfidnya dengan pertolongan Allah, sahabat juga bisa ikut saja, linknya ada di bio. Begitu ya. Barakallahu fikum. Mana link grupnya? Ada di bio ya, klik aja, nanti tersambung ke WA. Barakallah.